Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-soleha, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi bersama Ibu Guru Ida Faridah dalam pelajaran PAI Muatan Al-Quran Hadis. Insya Allah kita akan membahas tentang hadis amal soleh. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menghafal hadis tentang amal soleh. Siswa dapat menyebutkan arti hadis tentang amal soleh riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Dan siswa dapat menjelaskan isi kandungan hadis tentang amal soleh riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Mari anak soleh-solehah, kita membaca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak soleh-solehah, tahukah kalian apa itu amal soleh? Kalian pasti sering melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar kalian lebih paham lagi, yuk simak penjelasan dari Ibu Guru ya. Amal soleh adalah perbuatan atau pekerjaan baik yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri juga orang lain, yang dilaksanakan sesuai syariat dengan penuh keikhlasan semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh amal soleh diantaranya adalah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, berpuasa baik yang wajib maupun yang sunnah, berzakat, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Ada juga amal soleh dalam bentuk lain, seperti menuntut ilmu, melakukan pekerjaan rumah, melakukan kerja bakti, dan menolong teman. Itu semua termasuk dalam amal soleh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hadis pahala amal soleh yang tidak terputus. Yuk kita baca sama-sama hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Rawahu Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, putuslah amalnya, kecuali 3 macam. Sedekah jariyah yang mengalir terus, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, berikut ini adalah isi kandungan hadisnya. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah dengan dunianya, terputus dengan orang tua, anak, saudara, harta benda yang dimilikinya, bahkan terputus dengan orang yang dicintainya sekalipun. Jadi, orang yang sudah meninggal terputus hubungannya dengan alam dan kehidupan dunia. Yang dibawa hanyalah amal perbuatannya. Amal perbuatan di dunia yang baik akan dibalas dengan kebaikan berupa pahala. Sedangkan sebaliknya, amal perbuatan jahat akan dibalas dengan kejahatan berupa siksa.
sebagaimana penjelasan dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Berikut ini adalah 3 amalan yang tidak terputus pahalanya berdasarkan hadis yang tadi telah kita baca bersama-sama, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Baiklah, kita akan jelaskan satu persatu. Sedekah jariyah adalah memberikan harta benda dengan ikhlas semata-mata karena Allah untuk kepentingan hal-hal yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya adalah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid dan madrasah, atau memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid, madrasah, panti asuhan, musola, dan sebagainya. Tetapi sedekah jariyah ini tidak harus dengan harta yang banyak ya. Boleh juga sesuai dengan kemampuan kita. Boleh juga berupa tenaga atau pikiran. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dimanfaatkan untuk diamalkan dan diajarkan kepada orang lain dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Orang yang mengajarkan kepada orang lain, kemudian orang itu mengamalkan dan mengajarkan lagi kepada orang lain, maka orang yang pertama kali mengajarkannya mendapatkan pahala yang akan terus mengalir walaupun orang itu sudah meninggal. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua, yaitu anak yang perilakunya sesuai dengan ajaran Islam. Ia taat beribadah kepada Allah, berakhlak mulia, dan berbakti kepada orang tua, serta selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Doa anak soleha seperti ini akan meringankan beban orang tuanya yang sudah meninggal, dan pahalanya akan selalu mengalir dan bertambah terus selama anak soleh tersebut mendoakan orang tuanya. Anak soleh-soleha, demikianlah penjelasan materi tentang hadis amal soleh. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan tugas, yaitu latihan soal pada halaman 96 sampai 97 di buku paket Al-Quran Hadis. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.